Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Melianti SPD, calon guru penggerak angkatan 11 berasal dari Kabupaten Merangin. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 dalam nilai dan peran guru penggerak. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Setelah saya mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.2, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya sesuai dengan peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depannya sesuai dengan rencana yang akan saya lakukan. Adapun pada peristiwanya, momen yang paling penting atau menantang dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah dan kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah berikut ini. Adapun momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam menjalani proses pembelajaran modul 1.1 yaitu pada ketika itu saya memahami maksud dari filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntut tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Bagi saya, pendidikan yang baik adalah yang dapat memberikan kemerdekaan kepada siswa sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Dan seorang pendidik juga harus bisa mengantarkan siswanya untuk mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya lahir dan batin. Untuk itu, sebagai pendidik, kita harus menghamba kepada siswa. Maksudnya, memberikan pelayanan yang maksimal dan memandang mereka dengan penuh hormat. Dalam melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran, guru berperan sebagai pamong, yaitu membimbing, menuntun dan mengarahkan dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan, sehingga siswa dapat berperilaku lebih baik dalam menjalankan perannya baik sebagai individu dan anggota masyarakat. Jadi pembelajaran yang saya mendapatkan adalah pembelajaran yang dilakukan harus berpusat pada kebutuhan siswa. Adapun momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran pada modul 1.2 adalah saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mengajar atau mendidik murid saja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, namun juga diharapkan mempunyai nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak, yaitu nilai berpihak kepada murid, reflektif, kolaboratif, mandiri, dan inovatif. Sebagai guru penggerak, dengan nilai yang harus kita miliki, maka kita akan dapat menjalani 5 peran kita sebagai guru penggerak. Peran yang kita tujukan adalah sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, penggerak komunitas praktisi. Saya harus lebih banyak lagi belajar agar dapat mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak dalam diri saya. Adapun kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang menurut saya yang saya pahami adalah yang pertama, adanya keterkaitan yang sangat erat antara modul 1.1 dan modul 1.2 yaitu tentang murid dan pembelajaran. Secara artiannya, murid sebagai pusat pembelajaran dan tugas utama guru adalah menggali potensi yang mereka miliki. Yang kedua, untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka guru penggerak harus memiliki nilai berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Sama halnya dengan pendidikan yang berhamba kepada murid. Selanjutnya, untuk mewujudkan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang dijabarkan dalam modul 1.2, maka seorang guru penggerak harus terlebih dahulu memahami
filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang mana tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia dan menjadikan manusia selamat dan bahagia seperti yang dijelaskan pada modul 1.1. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan mendapatkan air di saat kehausan. Jadi perasaan yang saya rasakan setelah menjalani rangkaian pembelajaran seperti belajar mandiri, berdiskusi, serta berkolaborasi, pemahaman saya tentang materi yang terdapat pada modul, saya merasa tercerahkan dan termotivasi agar saya memiliki keseluruhan nilai dan mampu menjalankan peran saya sebagai guru penggerak. Bagaimana saya menuntun murid yang memiliki kodratnya masing-masing, agar mereka dapat menemukan potensi yang ada pada diri mereka. Bagi saya, hal ini sangatlah penting karena sebagai guru penggerak, saya harus mampu mengutamakan kepentingan murid, menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, agar dapat memberikan kemerdekaan kepada siswa sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Pembelajaran yang saya dapatkan sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa setiap murid adalah sama, sehingga saya memberikan perlakuan yang sama pula pada semua murid tanpa memikirkan kebutuhan belajarnya serta minat dan bakatnya. Kemudian saya juga merasa kegiatan pembelajaran hanya berpusat kepada guru. Murid hanya mengikuti kegiatan sesuai dengan keinginan guru. Lalu saya juga merasa murid dituntut harus tahu semua materi yang saya sampaikan dan hanya fokus pada hasil pembelajaran atau nilai saja. Setelah itu, saya berpikir bahwa murid lahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Maka dalam mendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu semata, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Dalam melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran, guru berperan sebagai pamong, yaitu membimbing, menuntun dan mengarahkan dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan, sehingga siswa dapat berperilaku baik dalam menjalankan perannya sebagai individu dan anggota masyarakat. Pembelajaran yang dilakukan harus berpusat pada kebutuhan murid. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak yang akan saya terapkan ke depan. Yang pertama yaitu selalu belajar sepanjang hayat. Sebenarnya saya tidak akan pernah menyerah untuk belajar. Saya akan mengikuti pelatihan pengembangan diri secara mandiri, baik itu daring maupun luring. Senantiasa berkolaborasi bersama kepala sekolah, rekan sejawat, maupun terhadap murid dan murid saya. Kemudian saya akan berinovasi dan berkreasi tiada henti untuk mengembangkan kompetensi diri dalam meningkatkan hasil pembelajaran. Lalu saya akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, berpihak kepada murid, serta bertumpu pada kodrat alam dan kodrat zaman. Lalu saya juga akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, dan saya juga akan berbagi ilmu pada rekan sejawat. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Cukup sekian. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.